Sudah tidak lama lagi Presiden Prabowo akan dipecat dan diusir dari negara Indonesia, ucap para elit global yang sudah menyusun rencana pelengseran Presiden Prabowo dengan santai. Presiden Prabowo mengatakan, keputusan semua di tangan rakyat, bukan di tangan elit global, mau ia dipecat ataupun diasingkan di tempat lain. Karena tindakan Presiden Prabowo yang sangat berani untuk mengambil perusahaan asing yang merugikan Indonesia, membuat ekonomi Indonesia melaju tinggi. Bahkan Presiden Prabowo sudah mulai ditelepon oleh beberapa elit global agar perusahaan mereka dibebas izinkan, bahkan harus dilindungi. Tetapi Presiden Prabowo mengatakan kalian berhadapan dengan orang yang salah. Amerika Serikat serang Venezuela dan menangkap presidennya langsung. Wow, hebatnya polisi dunia, bisa berbuat seenaknya terhadap negara lain, mengacak-acak negara lain walaupun melanggar hukum internasional. Itulah hati-hati dengan Amerika. Kalau negara bobrok, pemerintahannya korup, bajingan semua, ekonomi morat-marit, acak-acakan, ya itulah gampang dimasuki asing, gampang ditangkap negara asing. Karena sama sekali sudah tidak punya nilai, tidak punya harga, tidak ada harga diri. Kita lihat Venezuela itu, negerinya negeri korupsi. Sebagian besar perusahaan-perusahaan di Venezuela, termasuk minyak bumi, termasuk BUMN-nya lah kalau di kita, itu pelaku korupsi semua. Kepalanya, kepala bagiannya, pejabatnya, itu menjadikan lahan minyak ini lahan korupsi. Termasuk presidennya ya ikut-ikutan. Bahkan yang lebih ngeri lagi, narkoba itu sudah biasa di situ, diperjualbelikan dan didukung oleh oknum lah kalau di sana. Cuman oknumnya mayoritas, bukan oknum lagi sebenarnya, karena sampai ke tingkat pejabat presiden pun ikutan. Nah ini yang bikin Amerika geram. Karena apa? Karena target penyelundupan narkobanya kan ke Amerika. Kemudian di backup oleh kekuatan bersenjata. Ya walaupun bukan tentara Venezuela, tapi kan dibantu persenjataannya untuk melindungi kartel narkoba ini dan jaringannya sampai ke Amerika. Maka Amerika punya alasan untuk menyerang Venezuela. Alasannya itu, ini negara udah kacau ini, udah brengsek ini. Korupsinya merajalela, narkobanya merajalela, pejabatnya nggak ada yang benar. Ya udah kita serang aja. Tapi pengamat lain menyebut bukan karena narkoba. Amerika ingin minyaknya Venezuela. Wallahu alam. Karena sudah tidak punya harga diri itulah, tidak punya kekuatan mempertahankan diri itulah, Amerika gampang masuk dan gampang menangkap presidennya. Kabarnya, kata Donald Trump ya, ini Presiden Maduro itu sama istrinya sudah ditangkap, sudah dibawa keluar dari negara itu. Entah dibawa kemana. Kita tunggu langkah selanjutnya. Sang preman mau beraksi lagi. Setelah kemarin menghajar Venezuela, ganti menggoyang Iran, tapi agaknya susah. Sekarang dia pergi ke Greenland. Di mana itu Greenland? Greenland itu ya termasuk Amerika Utara ya, dekat Kanada. Juga agak dekat dengan Eropa. Ya dekat-dekat dengan Amerika sebenarnya. Mau apa rupanya si Trump ini ke Greenland itu? Ya dia mau menguasainya juga. Masya Allah. Itu kan tanah punya orang, Trump. Punyanya negara Denmark. Jadi Denmark itu dulunya, orang-orang Denmark itu sudah ada di situ. Mengembara di situ lebih dulu sehingga membuat koloni, berkembang biak di situ sehingga jadilah orang-orang Denmark Eropa itu tinggal di situ. Dan sekarang pun masih menjadi bagian negara Denmark. Tapi semi-otonom. Artinya mengelola pemerintahan sendiri, kayak provinsi lah di Indonesia itu. Punya Perdana Menteri sendiri, punya ya DPRD sendiri lah begitu. Tapi tetap di bawah kontrol Denmark. Memang dulunya zaman Perang Dunia pernah jatuh ke Jerman. Jerman pernah kalah oleh Amerika juga. Jadi Amerika merasa berhak menguasai Greenland itu. Bahkan dulu pernah ingin membelinya dari Denmark. Bagaimana caranya si Trump menguasai Greenland sekarang itu? Ya licik juga. Dia rayu penduduk Greenland untuk referendum, untuk meminta menjadi bagian dari pemerintah Amerika. Negara bagian Amerika lah begitu. Kemudian menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Denmark. Biasalah digoyang-goyang begitu. Ya siapa tahu suatu saat ya agresi militer juga.
Wallahu alam, karena si Trump ini, Amerika ini ya agresor. Kalau dia sudah mau, hukum internasional pun bisa dilanggar. PBB pun bisa tidak ada tindakan. Karena ya PBB dia juga yang mengendalikan. Kita lihat nanti apakah Greenland itu berhasil dikuasai atau tidak. Ancaman terhadap Iran itu nyata ya. Karena ada tokoh oposisi yang juga mantan atau keluarga yang dulu digulingkan itu. Yaitu keluarga besarnya Syekh Muhammad Reza Pahlavi yang digulingkan oleh Ayatullah Khomeini. Lewat apa? Lewat revolusi Islam Iran tahun 77-79. Jadi keluarga kerajaan ini didemo besar-besaran, dihancurkan kerajaannya, dihancurkan sistem pemerintahannya, kemudian beralih menjadi Republik Islam Iran di bawah Ayatullah Khomeini. Itulah peralihan Iran menjadi negara Islam. Sebelumnya negara ya mirip-mirip sekuler lah begitu. Jadi Islam itu biasa-biasa saja, tidak menjadi agama negara, tidak diterapkan hukum Islam yang sebenar-benarnya, totalitas, tidak. Ya mungkin mirip Indonesia 70-an atau 80-an zaman Soeharto lah begitu. Jadi orang-orang yang tidak berkerudung, pakaian minim, tank top, rok pendek, ya seperti di kita lah. Itu banyak di Iran itu. Pemikiran Barat juga banyak. Pemikiran Islam juga ada, jadi campur baur lah begitu, seperti di kita Indonesia. Nah, setelah revolusi Islam Iran itu, totalitas negara Iran menjadi negara Islam Iran, hukum Islam. Nah, ini dia. Peralihan yang mendadak itu kan mengagetkan. Dari negara yang demokratis katanya menjadi negara diktatorship Iran. Dari negara yang liberal menjadi negara Islam. Dari yang bebas beragama menjadi keterkungkungan agama. Nah, inilah yang kemudian dipelihara oleh Barat, diperjuangkan supaya bisa mengembalikan Iran pada zaman itu, zaman kebebasan itu, dengan menggunakan keluarga besar Shah Reza Pahlavi itu. Kembalikan Iran seperti dulu lah begitu, sebelum menjadi negara Islam. Nah, ini banyak pendukungnya, banyak yang ingin Iran itu kembali seperti dulu lah. Maka ada hikmah di balik itu bahwa Indonesia itu tidak seradikal Iran menjadi misalnya Islam, menjadi Republik Islam, menjadi hukum Islam. Tidak, Indonesia pelan-pelan. Dakwahnya pelan-pelan sehingga sampai sekarang memang ada perubahan dari 70-80 ke sekarang. Islam semakin menguatkan tetapi tidak buru-buru. Karena kalau yang keburu-buru itu ya akhirnya orang jadi kaget. Betul? Iran digoyang. Bukan goyang Inul ya. Kalau Venezuela dicekik, Iran baru digoyang. Jadi sang preman dunia ya. Tadinya polisi dunia, tapi sebenarnya preman dunia. Karena dia akan gentayangan kemana-mana mencekik negara-negara yang menentangnya. Atau paling tidak songong lah begitu. Salah satu target Amerika itu Iran. Jadi sudah lama Iran ini diembargo, dijauhi, dibatasi perekonomiannya, tapi tetap tidak kalah. Dibuat proxy war, tetap tidak mempan. Mau diserang secara militer, Amerika takut karena ada nuklirnya. Jalan satu-satunya adalah menggerogoti dari dalam. Artinya apa? Artinya melihat setiap celah pergerakan atau gerakan dari rakyat terus didukung, di-endorse, dibuat publikasi besar-besaran agar Iran panik. Pemimpinnya itu panik. Rumus utamanya adalah menanam orang-orang anti pemerintah, kemudian dibiayai, kemudian di-endorse secara publikasi. Dijadikan orang-orang ideal yang akan merestorasi Iran. Orang-orang yang disebut pejuang demokrasi. Dan orang ini kemudian dijanjikan atau diproyeksikan untuk menggantikan pemimpin Iran yang tidak disukai itu. Begitu polanya. Jadi akan ada gerakan-gerakan internal dalam negara Iran sendiri yang disebut oposan dan kemudian melakukan dalam bahasa positif pencerahan, tapi dalam bahasa negatif provokasi. Provokasi di dalam negeri bahwa pemerintah ini buruk. Riak-riak sekecil apapun akan dimanfaatkan Amerika. Dibuat bombastis seolah di Iran rusuh. Demonstran ditembakin, keadaan ekonomi kacau, sosial politik kacau.
Dan itu terus dilakukan Amerika dalam rangka menghancurkan atau menggulingkan Ali Khamenei. Tapi sampai saat ini belum bisa. Jadi Iran baru digoyang, tetapi Iran kuat. Begitu kira-kira. Wow, luar biasa. Ternyata Amerika menggunakan pesawat-pesawat Indonesia dalam operasi penyerangan ke Venezuela, penangkapan atau penculikan Presiden Maduro. Luar biasa ini. Pasukan Delta Force Amerika mempercayakan pengangkutan logistiknya kepada CN235 PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan Casa Spanyol. Berarti kan pesawat ini sudah mumpuni. Karena dalam operasi penting penyerangan kepada negara lain, Amerika mempercayakan pada pesawat ini. Pesawat CN235-220 yang merupakan pesawat angkut militer ringan menengah. Jadi dia keunggulannya itu bisa landing di tempat-tempat yang tidak mulus, tidak berisik, artinya bisa senyap, kemudian punya daya angkut 36 orang. Jadi selain sebagai logistik, dia juga bisa untuk angkut para tentara itu, transportasi pasukan, kemudian menjatuhkan para truk, melakukan patroli udara, dan lain-lain. Jadi Amerika percaya pada pesawat buatan Indonesia ini. Berapa jumlahnya? Tidak tanggung-tanggung, 32 unit pesawat diterbangkan ke Venezuela. Jadi Indonesia ikutan ini. Alhamdulillah, kita bangga juga punya produk yang canggih, mumpuni, dipercaya orang. Walaupun dipakai dalam tanda kutip kejahatan oleh Amerika. Kabarnya selain Amerika, negara lain pun banyak menggunakan CN235 ini. Seperti Turki, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Pakistan, Senegal, Amerika Latin, Eropa, dan lain-lain. Semoga industri dirgantara kita tetap berjaya, terus meningkatkan kemampuan dan diminati di seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada kabar menyeramkan dari Amerika Serikat terkait imigran. Jadi memang Trump ini lagi bersih-bersih para imigran. Orang-orang luar yang sepertinya kurang memenuhi syarat kewarganegaraan itu ditelisik lagi. Mereka yang menggunakan visa kerja, yang mau expire, yang tidak punya visa, dan lain-lain, imigran gelap, semua disikat, dibersihkan, ditangkapi, bahkan ada yang ditembak. Kita lihat bagaimana kejamnya pasukan USICE itu, Immigration and Customs Enforcement, merazia orang-orang imigran itu. Semua yang dicurigai data kependudukan atau imigrasinya tidak jelas diciduk. Bahkan penangkapannya pun seperti menangkap maling saja. Langsung ke lokasi, tangkap, borgol, bawa ke mobil, sudah hilang dia, diculik. Itulah operasi Trump di dalam negeri membersihkan para imigran-imigran. Dan ini sebenarnya banyak melanggar HAM ya, karena dilakukan dengan membabi buta. Tidak pelan-pelan, tidak berupa himbauan agar mengurus, yang tidak lengkap mohon tinggalkan Amerika, waktunya sekian-sekian, tidak. Mereka langsung gasak saja, langsung menggunakan cara kekerasan. Ini kan ya sebenarnya melanggar HAM. Bahkan kemarin kasusnya ada yang ditembak itu menimbulkan demo besar-besaran di Amerika. Seburuk-buruknya kita di Indonesia tidak seperti itu. Para pendatang dari luar negeri itu ya tidak sebrutal itu diperlakukan, betul? Mereka ya diarahkan untuk mengurus kewarganegaraan Indonesia dengan cara yang baiklah. Yang tidak memenuhi syarat pun ya dihimbau untuk mengurus, dan yang tidak memenuhi syarat dihimbau untuk pulang lagi ke negaranya. Kan itu lebih beradab, lebih humanistik daripada Amerika.